Waktu dapat pertama kali, aku kaget dan takut banget. Soalnya dikira itu luka. Setelah nanya nyokap, baru tahu kalau itu darah mens. Terus aku disuruh hati-hati kalau bergaul sama cowok, kalau tidak hati-hati, nanti bisa hamil. Wah, jadi ngeri. Hal paling heboh yang menandai masa puber cewek adalah menstruasi atau haid. Apa sih sebenarnya menstruasi itu? Sebelum melanjutkan obrolan tentang menstruasi, kita perlu tahu, apa saja sih organ reproduksi cewek itu? Organ reproduksi cewek itu antara lain, indung telur atau ovarium, berfungsi mengeluarkan sel telur atau ovum. Sebulan sekali, indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi sperma. Bila tidak dibuahi, maka akan ikut keluar pada saat menstruasi. Fimbria disebut juga umbai-umbai, yang mirip dengan jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap telur atau ovum yang dikeluarkan indung telur. Saluran telur atau tuba falopi, yaitu saluran di kiri dan kanan rahim, berfungsi sebagai tempat yang dilalui telur dari indung telur menuju rahim. Ujungnya berbentuk fimbre atau umbai-umbai atau seperti jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap telur yang dikeluarkan indung telur. Rahim atau uterus, yaitu tempat calon bayi dibesarkan, bentuknya seperti buah alpukat, gepeng dan berat normalnya 30-50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Mulut rahim atau serviks, yaitu bagian bawah rahim, pada waktu persalinan leher rahim ini membuka sehingga bayi dapat keluar. Vagina, yaitu saluran yang berbentuk silinder dengan diameter dinding depan 6,5 cm dan dinding belakang 9 cm yang bersifat elastis. Fungsinya sebagai tempat senggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Mulut vagina atau vulva merupakan rongga penghubung rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina ini ditutupi oleh selaput darah. Selaput darah atau himen, yaitu selaput tipis yang terdapat di muka liang vagina. Selaput darah tidak mengandung pembuluh darah. Selaput darah dari sananya sudah mempunyai lubang. Bentuknya ada yang bulat, lonjong, maupun bergerigi dan letaknya bisa di tengah, di pinggir atau seperti saringan. Bentuk-bentuk selaput darah ini akan mempengaruhi kelancaran pengeluaran menstruasi. Selain itu, cewek juga mempunyai hormon seksual antara lain hormon estrogen. Estrogen adalah hormon yang terutama dibuat oleh indung telur. Dalam jumlah kecil dibuat juga oleh ginjal. Estrogen penting sekali untuk perkembangan remaja cewek, antara lain untuk perkembangan alat kelamin cewek, payudara, dan untuk perkembangan selaput lendir rahim. Estrogen juga mempengaruhi beberapa organ, misalnya, tulang tidak bertambah panjang tetapi jumlah kapur tetap cukup. Estrogen memelihara pertumbuhan kulit agar kulit tetap elastis, oleh karena itu, kulit cewek lebih halus dari kulit cowok. Jika estrogen berkurang maka kulit menjadi tipis. Hormon progesteron selain dibuat di indung telur untuk sejumlah kecil juga dibuat di ginjal. Karena itu cowok juga punya hormon ini dalam jumlah kecil. Pembuatan progesteron oleh indung telur hanya terjadi selama 2 minggu sesudah pelepasan telur dari indung telur. Progesteron dan estrogen menjaga supaya endometrium siap untuk menerima dan memberi tempat tinggal kepada telur yang telah dibuahi. Kehamilan dapat berlangsung terus berkat adanya progesteron. Bahan makanan untuk telur yang telah dibuahi dikeluarkan oleh endometrium berkat pengaruh progesteron. Apa sih yang terjadi waktu mens? Sejak masa pubertas, hormon-hormon seksual kita mulai aktif mengatur fungsi reproduksi kita. Yang ikut serta kerja bakti dalam soal menstruasi ini adalah indung telur, sel telur, dan endometrium atau dinding rahim terluar. Sel telur ini disimpan di indung telur sejak kita masih berupa janin. Sejak pubertas, indung telur akan melepaskan sel telur sebulan sekali. Hanya satu sel telur yang dimatangkan, terus pas saatnya, akan dikeluarkan, lewat saluran telur.
Endometrium adalah lapisan penuh berisi darah tempat tertanamnya hasil pembuahan agar bisa berkembang menjadi janin. Secara berkala, endometrium mengalami penebalan buat persiapan bila ada pembuahan. Kalau sperma tidak datang, maka lapisan ini akan luruh. Jadi, menstruasi merupakan luruhnya lapisan dinding dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah atau endometrium. Menstruasi umumnya mulai terjadi pada usia 8-13 tahun. Jarak antara menstruasi ke menstruasi berikutnya atau disebut siklus haid pada setiap cewek tidak sama. Hal ini biasanya berlangsung kurang lebih 28 hari atau antara 21-35 hari. Siklus menstruasi dapat dipengaruhi oleh kondisi tertentu seperti stres, pengobatan, dan latihan atau olahraga yang berlebihan. Pada masa remaja biasanya siklus ini belum teratur, terutama pada awal haid, namun setelah kurun waktu tertentu akan menjadi lebih teratur. Dalam indung telur terkandung kurang lebih 750.000 kepompong telur. Kemudian semakin menyusut menjadi 400.000 saja pada kedua indung telur. Namun, dari sekian banyak kepompong telur yang berhasil menjadi masak dan dikeluarkan atau ovum matang hanya 300-400 sel telur saja yang ditempuh perempuan selama masa reproduksinya. Yang rata-rata 35 tahun panjangnya atau kira-kira usia 10-45 tahun. Rata-rata pengeluaran darah selama menstruasi antara 50-150 ml. Cairan menstruasi terdiri dari darah dan berbagai bagian jaringan dari selaput lendir rahim yang telah dilepaskan. Bagian jaringan selaput lendir kadang-kadang dapat terlihat dalam darah menstruasi sebagai jaringan kecil-kecil. Darah menstruasi tidak selalu cair, kadang-kadang terbentuk gumpalan kecil darah. Cairan menstruasi ini rentan terhadap bakteri atau kuman lainnya. Terus gimana dengan rasa nyeri yang terjadi saat menjelang mens? Banyak cewek, tapi tidak semua loh, yang mengalami nyeri sebelum mens. Ada yang pusing, mual, pegal-pegal, sakit perut bawah, bahkan ada pula yang sampai pingsan. Kalau sakitnya masih bisa ditahan, masih bisa disebut normal, itu akibat dari kontraksi dinding rahim dalam rangka merontokkan endometriumnya. Nah, kalau pakai acara pingsan atau sakit yang luar biasa, maka kita perlu periksa ke dokter. Selain nyeri fisik, banyak juga yang mengalami gangguan emosi, seperti mudah tersinggung, males-malesan, sedih tanpa sebab yang pasti. Para ahli mengatakan bahwa ini terjadi akibat perubahan keseimbangan hormon-hormon seksual pada saat menstruasi. Plus secara logis, bila kita mengalami gangguan fisik seperti yang sudah disebut tadi, maka emosi pun bisa terpengaruh, ya kan? Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan waktu mens antara lain. Pilihlah pembalut yang cocok, yang punya daya serap tinggi. Gantilah pembalut minimal 2 kali sehari, yang paling baik adalah menggantinya sebanyak 4 kali sehari. Ini untuk menghindari berkembangnya jamur yang bisa menimbulkan keputihan. Bersihkan vagina dengan air hangat dari arah depan ke belakang atau searah. Buat menjaga stamina, makan sayuran dan buah-buahan. Lalu kurangi makanan bergaram, minuman berkafein, dan minum soda untuk mengurangi nyeri pada perut kembung.